5 hikmah, 5 pendidikan, 5 pelajaran yang mampu kita ambil dari bulan Ramadan, yang nanti setelah bulan Ramadan ini berlalu tetap kita laksanakan kelima pendidikan atau hikmah yang kita ambil dari bulan Ramadan ini. Hikmah yang pertama atau pendidikan yang pertama yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini, yakni kita yang berpuasa mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yaitu lapar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu dengan puasa ini perut kita laparnya melilit, haus pun menyedot tenggorokan kita. Ada yang puasa nggak haus nggak lapar, ada? Insya Allah walaupun sudah bertahun-tahun kita melaksanakan puasa, tetap haus dan lapar tentu masih terasa. Tapi hadirin wal hadirah, lapar kita, haus kita ini masih ada batasnya. Nanti sebentar lagi kurang lebih 25 menit lagi, setengah jam lah ya. Azan berkumandang, sudah haus lapar kita terobati, kita sudah diperbolehkan minum, kita sudah diperbolehkan makan. Tapi ada di jauh di sana, bahkan mungkin ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang lapar dan hausnya tidak ada batasnya. Lapar mereka, haus mereka mungkin bahkan sampai maut menjemput mereka. Karena apa? Karena memang mereka lapar dan haus bukan karena puasa, tetapi memang makanan dan minuman telah tiada. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita sempurnakan iman kita dengan memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai kepada saudara-saudara kita yang juga kita cintai. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna imannya seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai, menyukai apa yang disukai oleh saudaranya sebagaimana ia sukai, ia cintai apa yang ada pada dirinya. Artinya, kalau iman kita ingin sempurna, mari sama-sama apa yang kita rasakan, apa yang kita minum, apa yang kita telan, juga kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan dari kita. Islam tidak hanya mengajarkan tentang teori, seminar lapar. Lapar artinya apa? Lapar itu gimana? Tidak. Tapi kita sebagai umat Islam langsung mempraktekkan. Beginilah rasanya lapar kita dengan berpuasa. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan adalah konsistensi waktu. Puasa kita di bulan Ramadan ini ada waktunya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Kulu washrabu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sampai waktu benang putih jelas dan benang hitam dari fajar, yaitu azan subuh kalau kita sekarang. Di waktu malam kita diperbolehkan makan hingga sampai azan subuh dikumandangkan. Itulah waktunya kita berpuasa. Tidak bisa kita berpuasa seenak kita. Kita tidur kemudian bangunnya kesiangan jam 9. Oke, nggak apa-apa. Saya bangun jam 9, saya sahur sekarang, nanti saya puasanya sampai jam 10. Tidak bisa. Karena puasa ada aturannya, ada waktu tertentunya. Puasa Ramadan juga terkhusus hanya di bulan Ramadan. Tidak ada kita puasa 1 bulan penuh di bulan Muharram, di bulan Rajab dan lain sebagainya. Tidak. Tapi hanya ada di bulan Ramadan yang sangat mulia. Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-harinya telah ditentukan, yakni hanya tidak lebih dari 30 hari
dari 29 hari. Maka dengan adanya Ramadan ini, puasa ini, mudah-mudahan nanti kita tetap konsisten dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari bulan suci Ramadan ini, yakni bulan Ramadan melatih kita kesabaran. Sabda Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih, kalau ada orang yang mengganggu kamu, ada orang yang mengejek kamu, katakanlah inni shaim, saya puasa, saya puasa. Mungkin dikisahkan ada seseorang yang temperamen, suka marah, emosian, tapi ketika dia diejek, dia diganggu, ketika dia berpuasa dia tidak membalas. Ditanya dengan temannya, kamu biasanya suka marah? Oh sekarang gak marah? Ntar belum azan, setelah buka mau marah katanya. Seperti itu. Dengan puasa juga kita melatih kesabaran menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita. Yang biasanya mungkin siangnya semangat kesana kesini, yang anak-anak sukanya mungkin, mohon maaf, ada pohon mangga tetangga ada buahnya dilemparin, ada makanan jajanan di warung yang gak ada orang diambil mungkin. Tapi ketika puasa diajak, yuk kita ke rumah tetangga, mangganya udah gede-gede, yuk kita ambil. Enggak lah, saya puasa, lemas. Itulah salah satu adanya puasa manfaatnya. Dengan lemas tersebut maksiat terkurangi dan ibadah semakin meningkat. Begitu pula mungkin yang, mohon maaf saya sampaikan, ibu-ibu mungkin yang ibu-ibu yang di sana Bu ya, kalau di sini insyaallah enggak ada lah ya, yang suka-suka gibah, gosip. Tiba-tiba ada yang datang, Bu, tetangga kita yang itu tuh suka gini-gini. Biasanya sebelum puasa gitu. Ketika puasa, Bu, tetangga kita, sudah Bu, stop, saya lagi puasa. Jangan ngobrol, jangan gibahin orang dulu. Inilah, karena berpuasa akhirnya tertahan, sabar dirinya, tidak mengungkapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan ini yang keempat adalah mampu melawan hawa nafsu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita tahu makanan yang ada di rumah kita, minuman yang ada di rumah kita, istri-istri, suami-suami yang ada di rumah kita, semuanya halal. Tetapi ketika puasa yang halal-halal, makanan halal, minuman halal, istri atau suami yang halal, kita mampu menahan hawa nafsu untuk memakan, meminum, dan menggauli istri kita tersebut, karena kita tertahan hawa nafsu, karena itu dapat membatalkan puasa. Dengan puasa saja kita yang dapat menahan ini, insya Allah kalau kita di luar puasa dengan semangat yang kuat, kita punya tenaga, insya Allah hawa nafsu kita juga bisa terjaga. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, yang kelima atau yang terakhir, pesan-pesan atau pendidikan serta hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini kita di rumah ada minuman, ada makanan, tinggal sendirian, keluarga yang lain sedang bepergian. Tetapi karena kita yakin ada Allah yang mengawasi kita, maka makanan, minuman tersebut tidak berani kita sentuh, apalagi kita masukkan ke dalam mulut kita dan kita telan. Karena Allah yang mengawasi kita ini, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk, dan tidak pernah lalai dalam mengawasi manusia-manusia hamba-hambanya. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai bawahan mungkin ketika kita kerja takut kita melanggar peraturan pekerjaan karena ada CCTV yang mengawasi. Tapi ketahuilah, CCTV yang mampu mengawasi kita itu tidak terus-terus hidup. CCTV elektronik bisa rusak, bisa juga dia mungkin waktu itu mati, dan lain sebagainya. Kita pula takut mungkin diawasi oleh manusia, oleh atasan kita.
maka kita ketahuilah bersama-sama bahwasanya manusia yang terus-menerus mengawasi kita, ada saatnya dia akan kelelahan, ada saatnya dia akan tertidur beristirahat, maka di saat itu kita tidak mampu diawasi olehnya. Tapi Allah selalu akan mengawasi kita sampai kapanpun, dimanapun kita berada.